Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saharman Zanhar. Selamat ketemu lagi kita di Klinik Kesatuan Bangsa Bakes Bangpol Provinsi Sumatera Barat. Saudara sekalian, pada hari ini Klinik Kesatuan Bangsa kedatangan tamu yang saya kira tidak asing lagi di mata orang Indonesia. Beliau sangat dikenal di eranya. Dan kemudian apalagi di Sumatera Barat, beliau adalah seorang tokoh kebanggaan putra Sumatera Barat. Saya kenalkan kepada kita semua, dan sebetulnya tidak perlu dikenalkan, karena memang sudah sangat amat dikenal. Selamat datang Pak Gamawan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya Dr. Haji Gamawan Fauzi, SHMM, Datuk Rajunan Sati. Insya Allah sebentar lagi beliau akan berulang tahun ke-68 tahun pada tanggal 9 November 2024 ini. Saudara sekalian, kita akan bincang dengan tokoh kita ini selama lebih kurang setengah jam atau maksimal paling 1 jam ke depan. Saudara sekalian, saya ingin menelisik kembali perjalanan karir beliau baik dalam pemerintahan dan aktivitas lain. Tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Gamawan. Saya sebetulnya agak kagok juga kalau manggil Pak Gamawan. Karena sudah dari muda dulu, saya selalu memanggil Uda sejak beliau di Dit Sospol Provinsi Sumatera Barat. Beliau ini pernah menjabat sebagai Kasih Pengawas Orang Asing dan Pengawas Sosial Budaya. Pengamanan Sosial Budaya Dit Sospol Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pernah menjadi staf Biro Humas, kemudian menjadi Bupati Solok selama 2 periode. Waktu di Biro Humas sempat menjadi kepala biro ya. Ya, jadi dari Kabak dulu. Jadi Kabak. Tapi kemudian kepala biro ya. Nah, Bupati Solo itu 2 periode sampai tahun 1995. Sewaktu menjadi Bupati Solo, beliau pernah mendapatkan supremasi tertinggi untuk anti korupsi, yaitu Bung Hatta Award. Satu-satunya orang Minang yang mendapat award Bung Hatta Award ini. Saudara sekalian, saat ini kita tanya langsung apa nih kegiatan Daan setelah pensiun menjadi Mendagri. Ya, tepat bulan Oktober ini, insya Allah sudah 10 tahun saya pensiun. Sudah 10 tahun ya. Meninggalkan birokrasi, kemudian beraktivitas di macam-macam kegiatan. Ya. Menyanyi masih tetap. Dan sekarang nyanyi tinggal di kamar aja lagi. Membuat puisi dan membaca puisi masih ya. Menulis puisi. Menulis artikel-artikel. Artikel ya. Saya setuju, saudara sekalian, beliau tidak menjadi seniman atau penyanyi. Kalaulah seandainya beliau berprofesi sebagai penyanyi, saya yakin bahwa bisa mengalahkan Ariel di Peter Pan. Dan kemudian kalau beliau pengen terkenal, tentunya paling tidak setara dengan Taufik Abdullah, karena puisi-puisi yang beliau lahirkan. Dan untuk setengah jam ke depan,
kita mungkin bicara tentang eh, politik ya, di Indonesia. Dan ini tentu ada kaitannya dengan alek pilkada yang akan kita hadapi tanggal 27 serentak serentak se-Indonesia. se-Indonesia tanggal 27 November Ya. tahun ini. Eh, Bagaimana Daan sebagai Mendagri, mantan Mendagri melihat situasi politik Indonesia saat ini, karena kata orang eh, menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya. Bagaimana menurut pandangan Daan? Ya, terima kasih Dinda Suarman. Saya sudah selama menjabat dulu ya, saya sudah dipimpin oleh 5 presiden. 5 presiden. 5 presiden. Ya. Pak Harto, Gus Dur, Mega, Pak SBY, dan eh, siapa? Jokowi. Ya. Tapi Jokowi tidak sempat lah. Ya. 5 presiden pernah Ya. memimpin saya. Tapi pernah melantik Jokowi ya waktu jadi Mendagri. Itu Jokowi menjadi gubernur DKI. Ya. Itu saya melantik. Ya. Sejarah hebat orang Minang melantik presiden. Nah, saya mengikuti perkembangan sejarah pemerintahan dalam 40 tahun terakhir. Dan saya berada di dalamnya. Ini perubahan ini sebenarnya sangat luar biasa ya. Kalau mungkin bagi generasi-generasi yang lahir tahun 80 tidak merasakan itu. Karena ketika terjadi reformasi 98, itu mereka masih berusia barangkali 8 tahun, 9 tahun. Bagaimana perjalanan Orde Baru, bagaimana model-model kepemimpinan Orde Baru, bagaimana organisasi Orde Baru dibandingkan dengan reformasi sekarang ini. Ada perubahan yang sangat mendasar. Saya dulu ini kantor sebenarnya kelanjutan dari Sospol. Direktorat Sospol. Saya 12 tahun di sini di Direktorat Oh, Sospol. lama juga ya, Dan? Nah, 12 tahun. Mulai tahun 82 sampai 90. Waktu itu begitu tamat dari Ya, Fakultas Hukum UNAN, ditempatkan langsung menjadi PNS. Ya, PNS di Sospol Provinsi. Sospol, ya. Nah, kemudian di situ jadi kepala seksi pengaman orang asing dan sosial budaya. Kemudian pindah menjadi kepala bagian pemberitaan di Humas, kemudian jadi sespri gubernur, kemudian jadi kepala biro, baru jadi bupati. Saya mengikuti hampir semua jenjang pendidikan. Nah, ini juga terkait dengan aparatur sekarang. Kalau dulu kami untuk menduduki jabatan eselon 4 harus pada misalnya kan. Untuk menjabati eselon 3 misalnya harus 2 kali di eselon 4. Untuk eselon 2 harus 2 kali eselon 3. Dan itu semua eselon itu harus sudah terdidik menurut kebutuhan eselon gitu. Misalnya sepada untuk eselon 4, ya. Sepala untuk eselon 3, Spamen untuk eselon 2, Spati untuk eselon 1, dan seterusnya. Atau Lemhanas. Saya mengikuti sampai ke Lemhanas. Lemhanas tahun 2000. Masih waktu itu Gus Dur jadi KSA. Itu Gus Dur jadi presiden. Dia sudah lama sekali, sudah 23-24 tahun. Jadi secara pribadi saya mengikuti perkembangan politik juga. Bagaimana di masa Pak Harto yang waktu itu terjadi fusi, ada 2 partai politik. Kemudian setelah reformasi, 2 partai politik tambah 1 Golkar kan. Golkar itu dia tidak pakai partai. Tidak pakai partai, golongan karya saja jadi 3. Dengan itu. Kemudian awal reformasi yang puluhan partai, saya sudah jadi bupati. Ketika pemilihan tahun 2000, di Solo itu 24 partai politik di DPRD. Bayangkan sih, satu-satu kadang-kadang partai politiknya dapat 2 kursi, ada 1 kursi. Dan itu riuh rendah kalau sidang rapat di DPRD itu. Orang sepertinya marah tiap hari karena melihat situasi yang digambarkan di Jakarta itu berimbas ke daerah. Jadi suasana politik di awal-awal itu sangat
sangat anulah menegangkan dan panas rasanya. Nah, kemudian pelan-pelan berjalan sampai seperti sekarang kan. Sekarang pun ada satu hal yang tadi ditanyakan oleh Sarman, bagaimana kondisi politik sekarang? Jarang sekali multi partai seperti ini, tapi dikuasai oleh eksekutif 80% DPR. Iya. Sehingga secara logik, apapun mau eksekutif, katakanlah presiden, itu pasti lolos. Karena Karena mayoritas. karena mayoritas. Iya. Boleh dikatakan mayoritas mutlak Iya. 80%. Heeh. Hanya sedikit yang Sehingga apapun yang dimaui presiden, digagas presiden iya, itu pasti lewat. iya, Akhirnya kontrol tentu tidak akan jalan. kurang, iya, Masyarakat tidak mendengar, tidak menyaksikan bagaimana pengawasan itu dijalankan. Ya, tumpah ruah kekesalan masyarakat itu pindahlah ke media sosial. iya, Sehingga grup-grup WhatsApp yang kita ikuti itu isinya pernyataan ketidakpuasan. iya, Mungkin Facebook juga seperti itu. Tapi Facebook mungkin dengan Twitter, dengan apa, orang lebih hati-hati karena bisa dituntut dengan undang-undang ITE iya, kan. Tapi di WA kan terasa panas. Jadi sehingga ada penelitian yang mengatakan kalau ingin hidup bahagia jangan bukalah WA itu. iya, Karena tiap hari isinya iya, caci maki, keluh kesah, iya, hujat segala macam. tidak puas ya. Ya tidak. Nah, pindah dia dari lembaga resmi ke lembaga tidak resmi. Pindah dia dari lembaga kontrol kepada kontrol masyarakat. Sehingga terjadilah sebenarnya rasa ketidakpuasan itu. Tapi semasa zaman Orde Baru kan begitu juga, kan? Waktu itu peralatan kan belum ada. HP ini Oh, belum canggih iya, seperti itu. iya. Tapi Paling paling tidak Golkar ketika itu memimpin kan apa yang dimaui oleh presiden kan juga saya lolos. agak berbeda pendapat saya dengan Iya, orang lain ya mungkin. Waktu itu memang katakanlah terlalu menonjol paternalistiknya. iya, Tapi pembangunan kan luar biasa. Indonesia ini bisa tumbuh 7,5%. iya. Setelah reformasi justru pertumbuhan itu rendah. Jadi kita mungkin rugi dari aspek demokrasi. Iya, Tapi di bidang pembangunan kita luar biasa. Di zaman Pak Harto itulah pembangunan sekolah-sekolah muncul. Impres ingat kan? SD iya, Impres impres, segala macam. Masjid, masjid puskesmas, Pancasila, mm, puskesmas, iya, irigasi. Itu luar biasa. Sehingga kita disebut sebagai macan Asia. Nah, kelemahan kita soal demokrasi. Dianggap waktu itu otoriter. Tapi kalau dilihat perjalanan bangsa di Korea Selatan pun seperti itu. Korea Selatan itu berapa kali militer, jenderal yang memimpin presiden. iya, mm, Dia baru demokrasi setelah makmur. iya, Jadi berdemokrasi itu kan mulai dari leher ke atas. Demokrasi itu kan pikiran. iya, Kita bisa sehat berdemokrasi. Saya membaca buku Hamsrey ya, iya, Kills Politik, Kills Demokrasi. Itu isi bukunya. Kita tidak bisa berdemokrasi dengan orang-orang bodoh. Kita tidak bisa berdemokrasi dengan orang-orang lapar. iya, iya, Pak iya, Harto paham itu. Jadi jangan dilihat kesalahan Pak Harto itu dengan kondisi sekarang. iya, iya, Kalau saya lebih objektif melihat itu. Jangan lihat kesalahan Pak, dianggap kesalahan Pak Harto itu dengan kondisi sekarang. Korea juga mengalami seperti itu. Berapa kali jenderal di situ jadi presiden? iya, Memang dibutuhkan. Kalau masyarakat belum terdidik, sekarang saja baru 7 tahun rata pendidikan. Di zaman Pak Harto berapa tahun? iya, Masih banyak tahun mungkin. iya, iya, Jadi memang tidak saatnya waktu itu berdemokrasi. Jangan dilihat sekarang lalu kita menyalahkan Pak Harto. iya, Itu satu hal ya. Kemudian, dengan kondisi seperti itu, kehidupan politik sangat stabil. iya, Sangat stabil. Sehingga pemerintah bisa menentukan prioritas. Trilogi pembangunan itu bergeser. Dari pertama pendekatan keamanan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga iya, pemerataan, kan gitu. Tapi sudah pelita kelima, keamanan itu bergeser ke bawah. Jadi Pak Harto itu sebagai manajer Republik Indonesia, menurut saya betul-betul hebat dengan think tanknya, dengan iya, menteri-menterinya yang iya, hebat. Dia menentukan mana yang skala prioritas untuk bangsa kita yang seperti sekarang. iya. Saya ke Solo tahun 66 dari Mataram. Orang tua saya kerja di Mataram. Saya 7 tahun di Mataram. Itu 2 hari ke kampung saya di Alam Panjang Dari Padang. dari Padang.
sepanjang jalan itu lubang-lubang besar, kita numpang dengan truk, belum ada bus, Iya, bayangkan. Terus kita berdemokrasi dengan kemiskinan seperti itu. Jadi orang-orang sekarang yang iya, katanya para kaum demokrat gitu, iya, itu jangan melihat kondisi sekarang. Lihat kalau menilai Pak Harto harus dengan kondisi zaman itu. iya, Dan itu ditempuh oleh banyak negara. Karena demokrasi itu jangan terjadi di saat orang lapar. iya. Demokrasi itu jangan terjadi di saat orang bodoh-bodoh. Demokrasi itu sukses di negara-negara maju. Itu. Jadi kalau saya lihat sekarang di Indonesia, bolehlah kita berdemokrasi. Tapi yang terjadi kan bisa diakali juga. Presiden bisa menguasai 80% parlemen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi Padahal udah banyak partai ya. padahal sudah banyak partai. Akhirnya, Iya, resultatnya, katakanlah misalnya, kesimpulannya, toh sama juga dengan Orde Baru. iya, 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 Apa bedanya? Ketika itu yang mengontrol PDI dengan P3. iya, Sekarang kan berapa partai yang mengontrol? iya, iya, Kalau kita ambil substansi ya, iya. substansi dari yang kita Yang bicara. oposan itu partainya enggak banyak juga Enggak, kan? kecil suaranya. Heeh. Apa bedanya Orde Baru? Iya. Karena 8 Kalaupun walk out dari sidang nggak ada enggak ada pengaruh, pengaruh nggak ya? ada pengaruh. Mm-mm. Pengambilan putusan nggak ada pengaruh. Jadi, Iya, jadi sebenarnya secara substansial itu nggak berubah. Kalau dulu orang bergunjing di warung, mempergunjingkan pemerintah, iya. ya sekarang mungkin di medsos. Karena waktu itu belum ada WA, belum ada Twitter, Makanya Facebook. lapau-lapau sepi sekarang. Nah, iya, karena sudah selesai di WA kan. Iya, Tapi di sini kan caci maki aja isinya. iya, iya. Nah, itulah. Jadi kalau kita mau mencermati itu, kita harus kritis melihat persoalannya satu persatu. Iya. Jadi artinya multi partai ini juga tidak menguntungkan ya, Ya, Dan ya. kenyataan kita lihat seperti sekarang. Iya, Apa yang tidak lolos usul presiden sekarang? iya, iya, iya. Apakah suara partai itu sama dengan suara rakyat? Tunggu dulu. Iya, Belum tentu. belum tentu ya. Belum Betul. tentu. Mm-mm. Makanya kalau di luar negeri, di negara-negara maju, ada dikenal plebiscit. Rakyat tuh maunya seperti apa? Saya khawatir yang terjadi di Jakarta sekarang. Kalau suara partai itu mencalonkan yang ada sekarang itu tidak sejalan dengan suara rakyat. Iya, Bagaimana kalau oleh rakyat nanti ditusuk tiganya semua? iya. Ketiga-tiganya. Nah, itu lagi dimasalkan orang. Iya, dan itu artinya apa? Perlawanan diam-diam rakyat. Iya, Jadi perlawanan diam-diam rakyat perlawanan kepada diam-diam. pada partai politik. Itu kan dipermalukan nanti kalau memang terjadi itu. Iya. Karena Kira-kira aspirasi kalau itu terjadi nanti eh, bahwa semua apa namanya calon itu dicoblos ya, oleh pemilih pemilih, hmm, apa yang akan terjadi? ya Tentu sebenarnya tidak akan ada yang terpilih. ya untung sekarang undang-undang DKJ itu beda dengan undang-undang DKI ya. Ya, Kalau DKI dulu kan 50% tambah satu. ya. Sekarang undang-undang DKJ ini tidak perlu itu. Sama dengan provinsi lain. Berarti kalau seandainya 5 aja selisih menangnya, itu Menang juga, menang, menang. menang juga. Walaupun 20% yang milih. Walaupun 20% ya. Ya, itu. Bagaimana dengan kotak kosong kan? Itu kan juga Kan satu sekarang nih satu hal ya. udah berapa Sekarang sebenarnya kabupaten kita kota udah 30-an ya. sebenarnya ini saatnya bagi partai politik untuk melakukan introspeksi ya. Ya, Saya mendengar dan ini harus disampaikan. Harga kursi untuk mencalon gitu itu sampai 300.000 sampai 500.000 per kursi. Kalau saya mau calon wali kota Padang misalnya, saya memakai partai A 4 kursinya, bayar 2 miliar dulu. 4 kursi bayar 2 miliar. iya, Jadi pemilu kan mahal sekali. iya, Orang mencalonkan menghabiskan dana sampai 30 miliar, sampai 20 miliar. iya. Nah, lalu setelah dia ditangkap nanti terjadi tindak kriminal, katakanlah kalau korupsi, terus kita hand off, kita pura-pura tidak tahu. Padahal dia sudah menghabiskan 30 miliar. Iya, iya. Di mana tanggung jawab moral kita? Heeh. Nah, ini kan harus kita selesaikan. Iya. Yang membuat undang-undang ini saya. Undang-undang pemilu sekarang ini serentak itu saya. Itu saya Menteri Dalam Negeri. Kenapa dibuat undang-undang itu? Supaya jangan tiap hari terjadi
pilkada di Indonesia ini. Iya, iya, iya. 540. Tapi waktu itu tidak terbayangkan juga akan terjadi seperti sekarang ini ya? Ini berangsur-angsur. Ketika saya calon gubernur, saya 1 rupiah tidak mengeluarkan uang. Demi Allah, saya dikasih uang oleh partai waktu itu. Kan pertama kali pemilihan langsung Iya, di zaman saya. iya, iya. Itu tidak Hmm. ada bayar kursi, nggak ada. Justru dikasih uang oleh partai yang mengusung. Sekarang kan enggak. Dibiayai ya? Kan sekarang enggak diborong Hmm. 5 partai, 7 partai, Bayar. bayar sekian. Heeh. Tarifnya beda-beda. Ada Iya, 300 juta per iya, kursi, ada 400 juta. Lihat iya, daerah-daerah subur lebih mahal, iya, iya, daerah minus lebih murah gitu. iya, Itu seperti apa politik kita masa datang? Gitu. Nah, akhirnya apa? Yang bisa mencalonkan itu bukan yang terbaik, iya, tapi yang punya uang. iya. Tapi setelah begitu jadi kepala daerah, utangnya banyak ke ini kan ke tim sukses kan? Iya, eee, utangnya bisa bisa kalau yang punya uang, yang kaya, itu tentu tidak berutang. Iya, Tapi kalau yang menengah-menengah mungkin hmm, sawah tergadai, mungkin iya, apa, rukonya tergadai atau iya, rumahnya terjual, ya untung-untung masih menang kan. Tapi kalau kalah itu kan seperti iya, apa namanya, gambling ya. iya, Ya, iya, ini yang harus dikoreksi di masa datang. Saya sudah mencoba, tapi perilaku politik kita ini memang luar biasa. Ya. Mungkin di kita ini yang terjadi seperti itu. Harga kursi sekian, ya kan? Kemudian biaya kampanye sekian. Kalau kita dengar kemarin di Pileg ya, di Jakarta itu ada satu calon yang menghabiskan 10 miliar itu pun belum terpilih. iya, Itu ditanya orang oleh wartawan, berapa yang terpilih Pak? Ya mungkin 30 miliar. Terus ketika dia mengembalikan uang, kita marah pula kan? Itu kan tidak adil kita berpikirnya. iya, iya, Kita yang mengorbankan. Coba semua rakyat Indonesia tidak memerlukan itu. Pilihlah yang terbaik. iya, Nah, karena itulah diperlukan pendidikan politik, iya. kesadaran politik. Bukan hanya kepada elit, tapi juga Dengan kepada multi partai ini efektif tidak untuk pemilu? Dan, orang sudah meninggalkan multi partai itu sekarang. Di mana iya, negara dunia yang pakai multi partai? iya, Amerika aja cuma 2. iya. Di negara-negara lain partai konservatif, partai buruh, apa kan hanya 3, 4. Kenapa Indonesia masih Kita kan bertahan? sedang bereforia ini. Ya, satu lagi. Yang kedua, partai itu dibentuk oleh orang-orang yang memiliki kehendak dan ideologi yang sama, Iya, ya kan? Misalnya katakanlah saya dari kelompok buruh, saya memperjuangkan kaum buruh, ya kan? iya. Cita-cita saya bagaimana mensejahterakan buruh. Dibuatlah sebuah partai buruh. Sekarang kan hari ini di partai buruh, besok pindah ke partai B. Jadi partai itu tidak ideologis lagi. Jadi Iya, pragmatis, iya. sangat pragmatis. Hmm. Beda dengan tahun 55, misalnya Pak Nasir dengan Masuminya. Dia betul-betul kalah atau menang dia tetap Masumi. Nah, kasarnya nanti bahasa kasarnya kan tidak enak kita menyebutkan. Jadi partai ini kadang-kadang sekedar tumpangan, Iya, bukan alat perjuangan untuk mencapai tujuan. Mestinya partai itu alat perjuangan untuk mencapai tujuan. iya, Karena iya, ideologinya sama orang-orang dalam. Sekarang pemilu sekarang di partai A, pemilu besok partai B, pemilu satu lagi partai C. Jadi tidak berangkat dari ideologi dan cita-cita. iya, Itu sebuah kelemahan. iya, Jadi politik ini kan dibagi-bagi lah ya. Ada politik praktis, ya kan? Ada politik etis, iya, ada politik ideologis. Kita politik ideologis ini yang nggak jelas. Apalagi politik etis. iya. Jadi apa langkah yang harus dilakukan? Saya kira saatnya kita berbenah ya. Semuanya harus sadar ya. Ya. Tapi ini kan terkait juga dengan pendidikan, pendidikan politik rakyat. Ya, tugas Kesbangpol lah menyadarkan kita nanti ke depannya. Iya. Lalu bagi kepala daerah, Ya. pimpinan daerah yang terpilih, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, mereka ini kan memakai tim sukses, Ya. tim pemenangan, dan biasanya begitu terpilih, bagi-bagi kuenya prioritas untuk eh, tim tim pemenangan ini, tim sukses ini. Seharusnya bagaimana sikap pimpinan daerah? Jadi begini ya,
Yang pertama, saya lihat no freelance. Nggak ada yang makan siang gratis. Iya, Orang membantu kepala daerah itu karena ada sesuatu. iya, Ya walaupun ada mungkin sedikit ya, iya, yang karena ideologis. Tapi selalu ada saja apa yang tersimpan di situ, iya, satu niat. Yang kedua, pusat juga harus memberi contoh. iya, Yang terjadi di daerah kan karena mereka mencontoh pusat. Tim sukses presiden kan juga pegang komisaris ini, pegang ini, iya, itu yang ditiru oleh daerah. iya, 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 iya. Coba tidak terjadi itu. Itu anu politik balas budi. Jangan salahkan aja daerah. Saya Iya, tadi membaca artikel kan, ini tim apa bupati wali kota mengangkat pegawai harian dari tim sukses. Pusat gimana? iya. Sekarang ada informasi kan? Pusat kan mengangkat ke jadi komisaris di BUMN, MN, masuk Iya. ke sana, masuk ke situ. Mungkin Dan pernah juga sudah mendengar juga bahwa untuk pejabat eselon saja sekarang ini di tingkat pusat itu sudah ada yang diswastanisasikan. Bagaimana menurut Daan ini? Dulu pemikirannya begini. Ini kan undang-undang ASN yang memulai ya. Iya, Saya salah satu menteri yang sampai akhir saya tidak ikut menandatangani itu. Dan saya disampaikan oleh Menpan waktu itu kepada Presiden bahwa Pak Gamawan Mendagri tidak mau Pak. Ya, saya katakan, ya saya tidak mau Pak Presiden. tidak marah Pak Presidennya ke Saya kan punya Mendagri. argumen yang jelas. Iya, Jadi saya jadi pegawai sudah lama. Dulu undang-undang kepegawaian ini dirancang oleh Pak Manihuruk namanya. iya, Pak Manihuruk itu tentara. Jadi undang-undang TNI, undang-undang Polri, undang-undang ASN. Waktu itu bukan PNS ya, bukan iya. ASN, namanya pegawai negeri sipil. Itu disetarakan cara Disetarakan. ya dengan sipil dengan militer ini, Oh, dengan iya. polisi. Misalnya syarat untuk TNI untuk bisa memegang kapten misalnya harus Iya, selapa. Kita sepada. iya, Nah, kemudian naik satu lagi, dia Sesko, ya kan? Kita Spamen. Mereka Sesko Gap atau Sesko TNI. Kita Spati. Kemudian ketemu di Lemhanas. Sipil dan militer ketemu di Lemhanas tempat betul. kita sekolah dulu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Nggak ada sekarang. pendidikan untuk Sekarang ASN nggak itu. ada. Jadi nanti itu yang saya bilang ke Presiden dulu. Pak, ini saya nggak setuju. Kalau Terus bagaimana dengan kalau kualitas? tidak, buat saja model yang di Amerika itu. Iya. Saya pernah melihat di Amerika itu. Satu kota itu pegawai negara 34. Satu kota Satu kota pakai anunya di balai kota itu 34 pegawainya. nggak banyak ya. Enggak, namanya Civic Plaza. Di sebelah mall kantornya kecil. Tapi memang diserahkan gitu kepada publik. Jadi orang bisa keluar masuk ke dalam pegawai negeri itu. Kita ambil konsep model Belanda dulu. Kemudian kita acak-acak diambil sebagian model Amerika. Sehingga eselon 1, eselon 2 open bidding. Open bidding itu 3 orang diajukan oleh seleksi kan, kayak Iya, Kasan. iya, Yang menentukan terakhir kan pengguna, user. iya, User ini orang politik. Siapa yang dekat dengan dia dari 3 ini itu diambil walaupun nomor 3. iya, iya, iya. Kalau dulu enggak. Sudah terdidik enggak ini? Sudah pernah enggak sekolah ini? Sudah sekolah ini enggak? Terpenuhi enggak syarat? Untuk eselon 3 2 kali eselon 4. Untuk eselon 2 2 kali eselon 3. Tertib itu sampai ke atas. Sekarang enggak. Anak umur 40 sudah eselon 2. 20 Iya, tahun lagi dia pensiun. iya, Mau jadi iya, apa ini? Nah, itu kan merusak sistem di dalam. iya, iya, Orang iya. sudah antri, ya Heeh. kan, untuk memegang eselon 2, ini tiba-tiba meloncat yang pantasnya baru eselon 3, Iya, iya. itu. Ya, jadi Kecuali, ada pengecualian. ya, Untuk yang istimewa boleh masuk tol. Tapi itu 1-2 boleh. 1-2 boleh. iya, Itu boleh masuk tol. Jadi dia adalah orang-orang. Di TNI namanya orang-orang yang dapat adi makayasa, iya, yang cemerlang. Itu dia semacam kalau pertandingan disidit lah, iya, iya, iya. semacam disidit itu. Mm-mm. Jadi dia diberikan jalur khusus. Iya. Itu calon-calon pemimpin. Tapi Pak Tito luar biasa hebat dan dapat kritikan juga dari Bu Mega kan. Heeh.
Ya, 5 angkatan dilewatinnya lalu menjadi Kapolri. ya itulah sekarang kan terjadi. Nah, jadi Ya, kita di Indonesia ini, ya kita masih sangat rapuh dalam membangun sistem. Tidak ada yang solid. ya, Semuanya berubah sebentar berubah sebentar berubah. Jadi tidak sustainable. Yang bagus sekarang minggu depan dibongkar. Saya contohnya nih. ya, Dulu saya dengan DPR membuat undang-undang desa. Saya buatlah klausul di situ. Ada desa administratif, ada desa adat. Silakan pilih. Atau mau menggabungkan. ya, Di dalam undang-undang itu dibuka peluang itu. Nah, Sumbar memilih menggabungkan. Padahal bisa tidak digabungkan. ya, Ya kan? mm, mm. Itu karena saya lihat studi di Bali dan studi di Sumatera Barat. Iya, iya, Sehingga saya masukkan klausul itu. Kemudian desa itu ada variabelnya iya, uang desa iya, itu. Ya, tidak rata-rata. Tidak rata-rata. Misalnya desa A tidak sama penerimaannya dengan desa B. Apa yang bedakannya? Luas wilayah, jumlah penduduk, ya kan? Kemudian tingkat kesulitan. Sehingga antar desa satu dengan desa yang lain itu pendapatannya bisa beda. Nah, kemudian oleh pemerintah Pak Jokowi itu dihapus PP itu diganti rata aja semua, yang hmm, besar, kecil, iya, sulit dapat sama. Rugi Sumatera Barat di situ. iya, Mestinya iya, tidak begitu. Dan PP itu sudah kami buat dulu. Waktu zaman saya menteri sudah selesai PP-nya dengan 3 variabel itu. iya, iya. Diganti PP itu oleh Pak Jokowi, Hmm. diratakan semuanya. Saya sudah lama tidak bicara di podcast seperti ini ya, tapi Iya. sekali-kali ini saya buka semuanya. Paling tidak ini pencerdasan juga. Iya, mudah-mudahan Heeh, masyarakat Sumbar tahulah. ya. Eh, Dan Ya, sekarang kita bicara tentang Sumatera Barat. oke. Daan kan sudah sangat berpengalaman menjadi bupati 2 kali, lalu menjadi gubernur. Selama Daan menjadi gubernur, saya masih mencatat apa yang sudah Daan lakukan ketika menjadi gubernur waktu itu. Kalau tidak salah ya, Kelok 9 itu waktu Daan menjadi gubernur, baru diangkat menjadi gubernur, itu masih dalam Tiang-tiangnya baru pengerjaan, ya, ya masih tiang-tiang. dalam pengerjaan. Dan Berarti terhenti waktu itu, dan terhenti ya. Waktu itu gubernurnya Pak Pak Zainal Bakar. Zainal Bakar. Dan Pak Zainal Bakar waktu itu eh, keberhasilan juga membangun BIM, Ya, dimulai zaman Pak Zainal. dimulai zaman Pak. Diresmikan di zaman saya. Ah ya. Kelanjutan itu. Lalu Daan juga semasa itu membuka jalan alternatif si Cincin Melala, Malala. Kemudian eh, membangun Mesir Raya, Masjid Raya, dan di Jakarta perwakilan ada Sumbar. perwakilan Sumbar yang Jadi Hotel Ballroom jadi Hotel Bayu 13 lantai. 13 lantai. Di Kemudian Mesir juga ya di Mesir ada untuk mahasiswa Indonesia di Kairo. asrama ya, Ya, 5 lantai. asrama 5 lantai. Satu-satunya provinsi yang punya. Iya. Apa kiat Daan waktu itu menjadi gubernur sehingga sebegitu banyak eh, keberhasilan dalam era Daan yang tidak cukup 4,5 tahun dan Ya, kemudian diangkat ya, menjadi menteri di eranya Pak SBY. ya, 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 Apa kiat strategi Daan? ya. Jadi begini ya, Apa yang Daan lakukan gitu? begini. Kunci utama itu dari pemimpin adalah ya kita pemimpin pemerintahan ya, adalah mematapkan tata kelola pemerintahan. Karena gubernur itu tidak sendiri, Iya, ada bupati, wali kota yang lain. Kita harus kompak. Jadi tata kelola pemerintahan untuk Sumatera Barat ini itu harus kita kita matangkan. Jadi bupati, wali kota, gubernur itu bersinergi dan berkoordinasi dengan baik. Kuncinya tuh. Yang kedua penempatan orang. Saya menempatkan orang untuk kantor gubernur pejabat itu. Saya uji dulu pegawai ini. Dites psikotes kecerdasannya, bakatnya, kemampuannya. Itu kerjasama dengan UNP, psikologi UNP. oh. Terakhir ketemu dengan gubernurnya.
Ya, jadi saya tahu si A Iya, begini kekuatan, kemampuannya, iya, kecerdasannya, bakatnya, tahu. Itulah setepatkan. Sehingga ketika saya diganti oleh Pak Irwan menguji kembali yang ada itu. iya, Dan ternyata betul tidak diganti oleh Pak Irwan. Oh benar Pak Gamawan. Jadi ini bukan soal like and dislike ya. iya, iya. Karena saya tidak orang partai dan saya tidak ada kepentingan tuh ini. Hmm. Bagi saya adalah kepentingan Sumatera Barat. Tidak berutang ke partai ya. Ya tidak ada lah gitu kan ya. Jadi bagi saya kepentingannya Sumatera Barat. Saya tidak perlu membela partai saya karena saya tidak punya partai. Yang Iya, saya bela itu masyarakat Sumatera Barat. Yang kedua, kita ini harus pandai ke Jakarta. iya. Nah, selama saya jadi gubernur, presiden itu 10 kali ke Pak Sumatera Barat. 4,5 tahun. Iya, Dalam masa 4,5 tahun. jadi Hmm. presiden itu sekali 6 bulan datang ke sini. Iya, iya. Begitu dekatnya kita dengan pusat. Wakil presiden juga itu. Saya waktu jadi gubernur bisa makan siang di ruang wapres, bisa makan siang di ruang presiden. Iya, iya. Nah, kita bercerita di situ. Kita sampaikan, memberikan masukan presiden. Apalagi saya juga ketua satu asosiasi pemerintah provinsi Indonesia waktu itu. Iya, iya. Yang waktu itu kalau Pak Yos sebagai ketua umum, beliau hanya membuka pemaparan itu saya. Saya menyampaikan ke presiden. Iya, Jadi presiden waktu itu sudah sangat. Sehingga saya koordinasi dengan menteri-menteri itu mudah. Minta iya. anggaran. Bayangkan sekilo 9 itu. Itu 0 rupiah uang kita itu. Saya geledor aja jalan tuh 200 meter oleh PU. Saya undang wapres ini. Ngapain kita beliau? Iya. Letakkan batu pertama. Nah, beliau pidato, beliau tanya, ini ada enggak uangnya Pak Bunga? Belum Pak. Oh dikerjain saya. Beliau panggil PU sini lah. Yuk ini dipikirkan. Tapi seminggu sudah itu Kepala Dinas PU Provinsi dipanggil ke Jakarta. Iya, iya, iya. Ada uangnya. Udah langsung tender. Itu 0 rupiah bisa kita. Iya, iya, iya. Itu contohnya ya. Itu salah satu Iya. kiat. Ya, itu Mm. grip di pinggir laut. Iya. Itu Oh, waktu itu grup itu juga yang waktu saya, menyorongkan itu iya, saya bangun itu heeh, heeh. dengan dana, Pengamanan pantai. iya dengan Heeh. danau itu kan. Iya, iya. Waktu itu dirjennya orang Padang. Saya datangi dirjennya. Pak Dirjen, Pak mungkin setahun 2 tahun lagi pensiun. Iya Pak, mintalah kenang-kenang satu untuk Sumber lah. Ayo Pak, Bapak mau apa? Gitu. Bantulah nambah grip. Kita buat ke tengah pantai itu. Dulu Iya. saya akan membuat situ, maskotnya Kota Padang. Oh. Kan ada bundaran di tengah laut Iya, itu. iya, iya. Sekarang untuk wisata. Heeh. Itu rencana saya mau bikin itu nggak keburu. Besoknya oke Pak, besok kita sama-sama Padang. Satu pesawat saya di sini saya bawa ke pinggir laut. Oke, setuju. Langsung dikerjakan. Nah, model-model begitu. Model begitu kita lakukan. Jadi mencari uang itu ya harus pandai. Kan kita berebut di Jakarta. Iya. Eh, baik, Dan apa namanya, menghadapi pilkada gubernur Ya. dan bupati serta wali kota se-Sumatera Barat. Eh, Bagaimana eh, pandangan Pak Gubernur terhadap para calon-calon kita ini? Enggak, maksudnya begini, bukan membanding-bandingkan. Seharusnya apa yang harus dilakukan oleh para calon-calon ini? Karena saya lihat eh, saat ini udah mulai rame, gitu. Saling hujat. Itu kayaknya tidak eh, sikap dan perilakunya orang Minang. Ya. Sampai hari ini saya belum pernah mendengar seorang Haji Gamawan Fauzi itu marah Ya. atau berkata kasar Atau menjelekkan orang lain. atau menjadikan orang lain. Apa seharusnya yang harus dilakukan oleh para eh, kandidat-kandidat ini? Apakah itu gubernur, calon gubernur, bupati dan wali kota? Ya. Ini saya kira pertanyaan yang sangat menarik ya. Eh, kita harus paham dulu sosiologi orang Minang. Iya, Seperti dalam tulisan saya hari ini yang terbit di Detik ya. iya, itu menarik, menarik sekali. Saya udah baca itu. Saya baca. Di situ saya tulis, orang Minang itu yang dihargai budi, Budi ya, akhlak. akhlak.
Kalau karena budi segan kan. Iya. Tapi karena uang mereka nggak segan. Mungkin ada yang terpengaruh, tapi secara substansial orang Minang itu tidak segan dengan uang, tidak segan dengan jabatan. Yang disegani kalau orang berjabatan berbudi pula dia, itu dihormati. Hmm, hmm, hmm. Saya silakan cari rekam jejak saya. Ketika jadi calon bupati, ketika cari calon gubernur, saya tidak pernah menjelekkan calon lain satu. Carilah di YouTube di mana cari. Karena saya menghargai semua orang. Ya. Dan orang Padang, orang Minang ini, memang dia punya harga diri yang tinggi. Dia punya kemandirian yang tinggi. Percaya ke saya. Kalau menyombong-nyombongkan diri sini di sini, menyombong-nyombongkan diri misalnya calon gubernur gitu, omongannya tinggi atau kasar, percaya saya tidak akan dipilih. Mungkin dipilih tapi sedikit yang milihnya gitu. Iya, iya, Tapi iya. sulit untuk menang. Mm-mm. Nah, kecuali apa betul misalnya uang bisa bupati, Iya, wali kota seperti itu ya. Tapi keyakinan saya sampai hari ini yang dihargai orang itu budi. Soal penyampaian visi misi, nggak banyak orang baca itu. iya, iya, Paling elit tertentu apa visinya apa. Masyarakat ke sawah, ke ladang, di terminal, mana baca visi misi. Dan itu bagian yang terbesar memilih, iya, 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 ya kan? Yang bagian terbesar milih kan itu. Yang elit ini berapa persen? Saya dulu waktu kampanye di beberapa daerah, saya katakan saya menyampaikan pidato ya, kata rencana masa depan Sumatera Barat. Kata audiens di lapangan itu, "Nggak usah lah Pak, Bapak nyanyi aja lah dua pasti kami pilih gitu. Nyanyi aja lah dua buah iya, itu iya, pasti iya, kami pilih." iya, Artinya itu bukan konsumsi masyarakat, iya, iya, itu hanya konsumsi elit. iya, Dia tidak minta itu kok. Siapapun gubernurnya nasibnya kan seperti itu juga yang ke sawah juga yang iya, kalau ladang masuk. iya, Paling yang bisa kita bangun kan infrastruktur, pemberdayaan. iya, Dan itu 5 tahun itu kan tidak terlalu banyak. iya, Karena itu kalau tidak kita bisa bantu, minimal jangan disakiti. iya, iya, iya. Kalau kita tidak bisa menolong, minimal jangan orang dilukai. Hmm. Itu strategi Daan ya. Saya seperti Hmm. itu Mandang. Dan saya Ya. minta juga, Berpolitik santun. iya, karena semua orang Minang ini kan merasa dia hebat. Iya, iya, Walaupun posisinya di bawah, tapi iya. dia merasa dirinya saya hebat. Mm-mm. Kebetulan saya tidak terpilih jadi gubernur, Hmm. tapi saya hebat dari gubernur. Iya, 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 Saya hebat dari bupati, saya hebat dari wali kota. Cuma nasib saja tidak terpilih, bukan karena saya tidak hebat. iya, 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 Nah, disitulah mereka mandirinya, iya, percaya iya, dirinya. Ya. Fenomena ini kan ketua aja semua. iya, Yang satu ketua besar, satu iya, ketua andel, satu ketua judo-judo. iya, iya, iya. Itu tanda mereka sebenarnya punya harga diri. Iya. Itu Jadi masa. apa yang dimaui oleh masyarakat kita ini, Dan? Ya, sekarang bagi mereka kan, udahlah bantu aja apa yang bisa dibantu. Untuk kemajuan mereka, mempermudah urusan mereka. Iya, Misalnya bagaimana mendapatkan pupuk dengan lancar, iya, mudah. Kalau syukur-syukur dibantu bibit, misalnya kan, iya, nah, iya, irigasi air mereka bisa kan itu tugas-tugas pemerintah. iya, Lancar ke sawah-sawah mereka gitu. Kemudian kalau bisa membantu harga itu dan iya, sebagainya. iya, Ya pemerintah sebagai fasilitator lah dan empowering pemberdayaan masyarakat. iya. Itu yang penting. Kalau mereka yang ke sawah kan ke sawah juga. Cuman yang tahun sekarang hasilnya katakan X, kalau Mm-mm. bisa 5 tahun lagi X tambah 5 gitu. Iya, iya, 10 tahun lagi X tambah 10 gitu. Kan itu aja yang diharapkan masyarakat. Mereka hidup tenang, tidak gaduh, ya, iya, iya, menjalankan ibadah bisa tenang gitu, dan sebagainya. Saya kira itu yang diharapkan masyarakat. Tidak pula mereka muluk-muluk. iya. Baik, dan dulu kalau tidak salah Dan pernah mewacanakan bahwa untuk di tingkat provinsi ini sebetulnya tidak diperlukan eh, Pilkada. ya termasuk DPRD Ya, provinsi apa alasannya? di Amerika itu saya lihat ke Amerika ya. Saya di California ya. Saya melihat beberapa kota di situ. Saya lihat juga di Jerman. Yang pemilihan bertingkat-tingkat sebanyak ini di Indonesia lah. Hanya di Indonesia. Ya.
Jadi kalau gitu gubernur itu cukup dipilih oleh presiden. Coba lihat DKI dulu ya, Iya, DKI. Dulu yang iya, dipilih DKI kan gubernur aja. iya, iya. Bupati wali kota kan Heeh. tidak dipilih. Sekarang malah ada pemilihan ya. Ah iya. Sekarang enggak. Sekarang kan gubernur juga. Iya, Bupati wali kota enggak usah dipilih itu. iya, Nah, iya, iya. atau kita balikkan. Bupati wali kota dipilih. Gubernur tidak dipilih. Nah, saya lapor waktu itu sebagai menteri ke presiden. Alasannya apa itu? Ya terlalu banyak. Karena merasa sama-sama dipilih kan sama-sama merasa kuat. Oh. Bapak hebat jadi gubernur, kami hebat pula jadi bupati wali kota. Kita sama-sama dipilih, Pak. Iya, iya, iya. Sehingga terjadilah Nah, iya. arogansi ya, Nah, kurang loyalitasnya itu. kurang loyalitas ya. Kalau dulu Apakah pemikiran itu sekarang masih enggak. aktual? Kemudian saya bawa konsep itu ke DPR waktu Iya, saya menteri. iya, Berhasil jadi undang-undang. Jadi yang dipilih itu kabupaten kota aja. Gubernur tidak dipilih. Gubernur menjadi menteri wilayah namanya. iya. Menteri wilayah. Menteri wilayah. Ya. Mm. Jadi ada menteri sektor, sektor pertanian, sektor kesehatan. Tapi ada menteri wilayah. Wakil presiden di wilayah Sumatera Barat. Wakil presiden di wilayah Riau. Jadi, semacam menteri itu. Iya, Dia orang yang ditunjuk, tidak usah dipilih. Di Amerika itu kota tidak pakai DPRD. iya. Tentu tidak muncul putra-putra daerah nanti. Ya enggak apa-apa. Hmm. Kan bisa banyak yang bisa berkarir. Iya, Nah, harga bupati itu akan naik. Harga wali kota itu akan naik. Karena tidak ada lagi itu yang tertinggi kan. iya, iya, iya. Tinggal prestasi lah yang menentukan. Prestasi yang menentukan. Nanti Iya, kalau mereka berpengalaman, kan pada satu saat mereka bisa juga ditunjuk sebagai iya, iya, gubernur. iya, Kan nanti tidak tidak pula harus gubernur itu jadi dari birokrat. Kan. iya, Mantan-mantan bupati yang hebat kan bisa jadi wakil presiden di daerah sebagai gubernur. iya, Itu konsep. Dan sudah jadi, berhasil saya dengan DPR. iya. Tapi kemudian dilahirkan perpu batal undang-undang itu. Oh, di waktu masa Jokowi. Di ujung Pak SBY. Oh, di ujung Pak SBY. Karena di demo orang kan, undang-undang Oh, itu. Saya bilang ke Pak Presiden, tuduh aja saya Pak, saya pasang badan. iya, Karena iya, demi iya, iya. kebaikan bangsa itu. Jadi, tapi hari itu kan orang menggugat segala macam. Bagi saya tidak masalah untuk Iya, kebaikan bangsa. Coba lah lihat, saya pergi ke sebuah kota di Amerika. Itu dia pakai dewan kota, tidak bergaji. Hanya 5 orang. Dan itu volunteer, sukarela. dan banyak membuka lapangan kerja juga untuk swasta kan? Iya, Mm-mm. jadi misalnya dia kan waktu itu mengembangkan konsep reinventing government. Iya, Ya, pemerintah yang punya spirit birokrasi. iya, Yang hidup itu sektor swasta. Yang pemerintah itu pegawainya sedikit. iya, Semuanya dibisniskan itu sehingga iya. hidup swasta-swasta. Ini swasta-swasta ya. Misalnya pengelola taman kota. Kan tidak perlu harus dinas pertamanan mengerjakan. Iya, iya, iya. Kenapa tidak kontraktor bidang pertamanan mengerjakan? Iya, diserahkan ke pihak ketiga Ya, gitu ya. kalaupun mereka berhasil kan pajaknya masuk juga ke pemerintah. Iya. Jadi usaha rakyat itu yang ramai. Usaha rakyat itu yang bergairah. Sementara Dengan otonomi daerah apa nggak bisa ya dilaksanakan? bisa kalau bupati, gubernur tidak ingin besar-besaran. Di zaman saya, waktu menteri dulu, kita sudah menetapkan dengan Menteri Keuangan dan Menpan moratorium pengangkatan PNS. Jadi swasta itu didorong. Saya 3 punya anak, tidak satu pun jadi pegawai. 3. Dan saya kan bisa, anak-anak saya itu bagus nilainya. Bisa masuk PNS. Tapi Iya. satu pun tidak boleh sama saya. Dan sekarang kan udah mau masuk 68 tahun. Ya. Tapi di segi pemikiran itu tidak kalah dengan apa namanya dokter-dokter muda yang sekarang. Iya. Dan mungkin tidak banyak juga orang-orang seperti Daan ini yang mengerti tentang tata kelola pemerintahan sebagai ya mantan birokrat Iya. senior gitu. Apa tidak ada rencana Daan kalau seandainya presiden baru ini dilantik dan kemudian Daan memberikan semacam pemikiran hal-hal yang semestinya bisa kita lakukan di Indonesia ini untuk Indonesia Ya. yang lebih baik dan lebih maju. Ya. Ya, kalau pemikiran itu bisa ya. Tapi untuk masuk dalam birokrasi, sekarang saya tidak mau.
jadi konsultan gitu. Ya sekedar lah menyampaikan saran, pendapat gitu ya. Karena kita melihat apa pengalaman ya, Iya, mana yang lebih efektif satu kebijakan A diambil atau B atau C gitu ya. iya, Itu kan bisa kita compare dengan pengalaman kita iya, di zaman Orde Baru, mulai iya, mulai Pak Harto, mulai iya, sampai iya, Pak Habibie, iya, Gus Dur, Bu Mega, Pak iya, SBY. Saya 5 presiden ya. Pak Jokowi saya melantik waktu jadi gubernur DKI kan. iya. Jadi bisa saya memberikan masukan-masukan kalau itu. Karena pengalaman hampir 40 tahun di pemerintahan rasanya cukup lah. Tapi untuk duduk masuk di pemerintahan saya nggak mau lagi. Iya, Diminta jadi komisaris BUMN saya juga pernah, saya nggak mau. Diminta di partai politik untuk masuk saya juga nggak mau. Udah cukup lah. iya. Dan terakhir, Hmm. sebelum kita akhiri, ada yang menarik dari tulisan Daan terakhir ini, Yang hari ini ya, yang hari ini ya, tentang eh, judulnya, sebentar, Jokowi dan masyarakat Minang. sejak kala Presiden Jokowi di mata orang Minang. Iya, Apa yang membuat Daan menulis tentang itu? Gitu? ya. Beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah menulis yang terkait dengan itu. Ya, Judulnya waktu itu ada apa lagi dengan Sumatera Barat itu judulnya. iya, iya, Di situ saya tulis bahwa orang Sumatera Barat ini menilai tingkat kepuasan Jokowi itu rendah mereka. iya, Tingkat kepuasan orang Minang ini terhadap kinerja Pak Jokowi itu rendah. rendah ya. Mm-mm. Padahal di dalam pemilu sudah rendah juga. Iya, 28% cuman kan iya, suara untuk Pak Jokowi di 2014. iya, Sudah itu 2021 di Burhanuddin Muhtadi survei bagaimana iya, tingkat kepuasan orang Minang. Ternyata Minang juga jauh di bawah rata-rata kepuasan nasional iya, terhadap iya, Presiden Jokowi. Bagi Jokowi itu tidak ada pengaruh. Karena Sumbar ini kan cuma 2,7% iya, dari rakyat Indonesia. iya, Hanya 2,7%. Tapi saya bilang, itu ada jerawat di pipi Jokowi iya, yang mengganggu. iya, iya, Tidak besar, tapi ada jerawat di iya, sini. iya, Di wajah Jokowi iya. itu. Saya tulis. Terganggu pula mata orang. Terganggu pula. Ya. Tidak merusak, Iya, tapi dipandang ada cacat. heeh, Karena Sumatera Barat itu rendah sekali menilai iya. kepuasannya terhadap. Sudahlah memilih rendah. Padahal Itu perhatian ke Sumatera Baratnya cukup lah kali ya. cukup lah, tapi kita tidak tahu ya. Nah, lalu sekarang 2000 di 2019 masih juga rendah, Iya, ya kan? Kemarin 2024 saya tidak tahu faktornya. Ini sedang dilakukan penelitian oleh Profesor Srinaldi. iya, Apa faktornya? Kok Prabowo kalah di sini? Apa ada pengaruh Kaisang di dalamnya iya, atau ada pengaruh Anies dalamnya? iya, Sehingga Prabowo pula kalah. Padahal 2 kali di iya, sini menang, sebelumnya menang Prabowo terus. menang. Oh. Dan menangnya menang besar. Iya, itu kan tidak lazim ya. Iya, Tidak seperti tidak konsisten gitu. iya, Prabowo, tapi sudah itu Anies. iya, iya. Padahal Prabowo masuk juga. Apa ini ada faktor Atau karena Kaisang? Prabowo masuk kabinetnya Jokowi. Atau orang orang Sumbar marah karena Prabowo masuk kita tidak tahu itu harus Karena diselidiki. tidak konsisten, Iya, dianggap gitu ya. iya. Harus ditanya itu dan harus diriset. Iya, Tidak bisa saya menyimpulkan itu. Tapi yang ingin saya tulis itu, saya melihat begini. Orang-orang yang memuja-muji Pak Jokowi, mulai tahun 2014, iya, sepertinya Pak Jokowi ini seolah-olah dewa gitu, luar biasa, pahlawan lah segala macam. Berlebih-lebihan lah pujian tuh Pak Jokowi ini. Sekarang justru mereka yang balik arah. Ada yang menangis, ada yang mencaci maki, ada yang buat nyanyi iya, segala macam eh, menjelek-jelekan Pak Jokowi. Padahal mereka pemilih terbesar Pak Jokowi. iya, Nah, coba ada ndak konten sekarang? Kalau di WA oke lah. Tapi ada ndak konten yang berasal dari Sumatera Barat yang menjelekkan Pak Jokowi? Nggak ada. iya, iya, Padahal dia tidak memilih Pak Jokowi sudah 3 kali, iya, iya, ya kan? Tapi ketika senjakala jabatan Pak Jokowi akan berakhir, sebentar lagi matahari akan tenggelam,
Orang Minang diam aja, dia nggak ikut. Iya, nggak ikut ya. Ada apa ini? Nah, itu yang saya tulis tadi. Atau itu sebuah kearifan orang Minang? Nah, saya katakan begitu. Nah, Jadi ya orang Betawi mengatakan, gue kate juga apa? iya, iya, Kalau memintih sebelah nyui, iya, kalau melantai sebelah dudui. iya, iya, Dari dulu lah, jangan sekarang. Kami sudah tahu itu. iya, iya, iya. Takile ikan Jadi rumah lah tahu tidak jantan tidak betina. perlu lagi menghujat Nggak karena perlu orang lain pun sudah menghujat iya, kan? nggak usah menangis. Sumatera Barat nggak perlu menangis, Iya, iya, menyatakan kecewa, karena dia sudah tahu sejak awal. iya, 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 Itulah yang saya tulis di tulisan tadi. Ya. iya, Jadi dulu ada yang menyalahkan Sumbar, ini akan sedikit dapat pembangunan, kucuran dananya akan menyempit. iya. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Dan itulah orang Minang. Dia punya prinsip, dia punya integritas. Kalau di hati mati, di mata butuh. Kalau perlu sapi lidah ke lantai. Itu yang saya tulis sehingga Iya, tadi saya mendapat respon yang luar biasa di iya, HP saya kan. Ini rasa-rasanya mewakili apa jiwa orang Minang betul iya. yang Bapak tulis. Tapi kalau tulisan artikel yang singkat itu Daan jadikan sebuah buku, itu akan lebih menarik untuk dibaca. Sa- Apalagi penyajiannya, bahasanya yang sangat renyah dan gampang dicerna oleh Iya, ada pembaca. 35 tulisan saya, termasuk ketika saya menulis tentang Ade Armando, Iya, saling berwasiat dengan Ade Armando itu. iya, Itu juga banyak ada yang dapat respon saya. iya. Bahkan Mau dijadikan buku dibaca, ya saya rencana kumpulkan ini, semua tulisannya. tulisan ini, Mm-mm. saya jadikan buku lah, yang 35 tulisan itu. Kapan diluncurkan? Di ulang tahun ke-68? Tunggu sponsornya. Baik, saudara sekalian, tidak terasa mungkin kita sudah berbincang dengan Uda Gamawan Fauzi, Datuk Nansati. Rajonan Sati. Datuk Rajonan Sati, putra kebanggaan orang Minang, putra kebanggaan Sumatera Barat, yang meniti karirnya sebagai birokrat sejak dari Staff. pangkat paling bawah, kemudian bisa menjadi menteri. Semoga ini dapat menjadi motivasi bagi anak-anak muda di Amin. Provinsi Sumatera Barat. Amin. Eh, Mungkin eh, kita dengan udaan ini, Pak Gamawan Fauzi ini tidak kali ini aja. Mungkin untuk masa-masa yang akan datang, beliau masih berkenan diundang ke Klinik Kesatuan Bangsa Badan Kesbang Pol Provinsi Sumatera Barat ini. Sudah lebih kurang 1 jam dan eh, kita harapkan Daan ada closing statement. Iya, insya Allah sedikit ya. Hmm, Saya melalui kesempatan yang sangat baik ini mengajak kepada seluruh calon-calon kepala daerah dan kepada masyarakat Sumatera Barat, khususnya para pemilih, mari kita tunjukkan kedewasaan Sumatera Barat ini kedewasaan berpolitik ya. berpolitik. Karena sebenarnya Sumatera Barat ini sudah sangat dulu dan sudah sangat tua di dalam berdemokrasi. Iya, Berilah contoh yang baik kepada bangsa ini, sehingga semuanya berjalan lancar, semua berjalan sukses, tanpa ada hal-hal yang bisa mengganggu pencitraan Ranah Minang ini, iya, dan juga mengganggu jalannya pemerintahan yang ada. Saya percaya dari pengalaman sebelumnya itu sudah terjadi, dan itu perlu kita pertahankan terus-menerus. baik. Terima kasih Daan eh, atas kesediaannya hadir di Klinik Kesatuan Bangsa ini Ya, dan mudah-mudahan sama-sama. dan panjang umur Amin. dan masih berbagi pengalaman dengan generasi muda, generasi penerus Oh ya, Provinsi Sumatera Barat dan jangan eh, apa namanya jangan lupa terus berbagi, berbagi ilmu. insya Allah. Demikian saudara sekalian pertemuan kita dengan Uda Gamawan Fauzi, mantan Mendagri, mantan Gubernur Sumatera Barat, dan mantan
Bupati Solo 2 periode, seorang doktor yang ahli dalam birokrat. Demikian kami perjumpaan kita. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih. Salam.